Seorang wanita memeluk putrinya yang sekarat dan bersiap pergi ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, ibu mertuanya mengunci pintu. Dia segera menghalangi wanita itu. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, ibu mertuanya tetap tidak bergeming. Kemudian, dia menyatakan bahwa uang anaknya tidak datang begitu saja. Dia bahkan mengancam bahwa cucunya yang demam selama 3 hari itu telah meninggal. Tepat saat wanita itu bertanya pada ibu mertuanya bagaimana caranya agar mau membuka pintu. Ia tidak menyangka adik iparnya malah membawa semangkuk ramuan obat. Minumlah ini. Maka aku akan membukakan kunci untukmu. Ini ramuan khusus untuk melahirkan anak laki-laki. Bu, bukannya aku mau berkata apa-apa, tapi campuran kotoran tikus, kotoran kelelawar, dan air mani emas ini terlalu bau. Hampir membuatku mati lemas. Mati lemas? Apa maksudmu? Masih terdiam apa? Minum ini. Melihat adik ipar mendekat langkah demi langkah, wanita itu hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ibu mertua melihat wanita itu tidak mau menyerah, malah merebut kunci pintu besar. Seketika amarahnya membara. Jin Lingxi berani melawan ibu. Kau yang malang. Kau sudah susah payah mencarikan tanah. Ternyata malah menyelamatkanku. Saat pertama kali menikah, kau sudah melahirkan seorang putri. Anak ini siapa, kau tidak tahu? Selama bertahun-tahun ini, kau bahkan tidak bisa melahirkan seorang penerus. Kebencian Sujia tidak sebanding dengan Suzi. Tanpa disadari, semua ini sebenarnya adalah masalah anaknya. Ternyata 6 tahun yang lalu, seorang wanita menikah dengan seorang pria karena 100.000 yuan. Membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia tidak bisa melahirkan anak. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami siksaan seperti ini. Saat waktu hampir habis, suami wanita itu tiba tepat waktu. Melihat pemandangan menyedihkan seperti ini, ia segera membantu ibunya berdiri. Menyatakan bahwa semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Namun, sang mertua justru menuduh duluan. Menyalahkan wanita itu atas berbagai hal. Tetapi wanita itu tidak sempat menjelaskan kepada suaminya. Segera menggendong putrinya dan berlari cepat keluar pintu. Namun pada akhirnya ia tetap jatuh sakit karena demam yang terlalu lama, yang menyebabkan gadis kecil itu menjadi bisu. Wanita itu langsung merasa sangat bersalah. Melihat putrinya yang masih kecil mengalami kejadian ini, wanita itu langsung teringat kembali pada kejadian 6 tahun yang lalu. Cucumu telah menghancurkanmu. Demi masa depan keluargaku, aku hanya bisa menggunakan cara ini. Aku sudah memilih banyak orang. Kondisi tubuhmu yang paling sesuai. Tenang saja. Selama kau melahirkan anak ini, kau akan menjadi menantu perempuan saya. Liontin ini adalah pusaka keluarga kami. Jagalah baik-baik. Aku hanya butuh 100.000 yuan untuk mengobati penyakit nenekku. Uang bukan masalah. Dokter tetap. Dok, bagaimana saya bisa menghubungi orang tua itu? Jika bisa menemukan nenek Xiaoya, mereka pasti punya cara untuk menyembuhkan Xiaoya. Namun saat itu juga, ibu mertua dan yang lainnya tiba-tiba datang ke ruang perawatan. Menuduh putrinya hanya demam ringan. Datang ke rumah sakit hanya membuang uang. Bahkan suaminya di samping juga ikut menyalahkan. Dia ingin wanita itu meminta maaf kepada ibunya atas perbuatannya. Namun ketika wanita itu menyatakan bahwa putrinya tidak bisa berbicara lagi, tiba-tiba ibu mertuanya justru menyalahkan. Dia langsung menempatkan tanggung jawab pada rumah sakit. Bahkan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta ganti rugi dari rumah sakit. Untuk mendapatkan lebih banyak ganti rugi, nenek yang kejam itu langsung mencabut selang pernapasan cucunya. Dengan kasar ia meraba-raba tubuhnya. Su Xiaowan, bagaimana kau bisa memukul adikku? Jangan seperti ini. Lepaskan aku. Kenapa kau menyakiti Xiaoya? Tidak boleh, Su Xiaowan. Ayahku dan adik perempuanku sama-sama terlibat dalam kejahatan teman sekamar. Lagi pula Xiaoya juga tidak ada masalah. Ibu selalu baik padaku sejak kecil. Kau tidak bisa seperti ini. Ibu tidak salah. Kau juga membuat orang menjadi seperti ini. Harusnya bertanggung jawab juga. Saat itu, wanita itu baru mengerti. Suamiku ternyata adalah pria manja. Aku menyesal menikah dengannya. Ibu mertua melihat anaknya disakiti. Dia segera meminta mereka bercerai. Dia mengklaim bahwa wanita yang bisa memberinya cucu sudah antre sampai Prancis. Dia mengejek wanita yang bercerai adalah wanita yang tidak diinginkan. Apa yang sedang terjadi? Dokter, mereka ingin menyakiti putriku. Anak itu masih ingin kompensasi dari rumah sakit kalian. Kalian ini berbuat sembarangan. Cepat keluar dari sini.
Liontin ini sudah jelas sangat berharga. Kamu harus cerai dengan Lin Wan ini. Sementara ibunya tidak ada. Cepat serahkan itu. Jin Xiu kembali. Ibu benar-benar mau bercerai. Bercerai sudah hampir mati. Sementara itu, di sisi lain, sang direktur tiba-tiba mengetahui. Nyonya tua 6 tahun yang lalu mengalami pingsan. Sekarang baru saja bangun. Mengatakan bahwa dia sebelumnya memilih seorang gadis. Menggunakan inseminasi buatan dengan cermin. Setelah dihitung, sudah 15 tahun, ada nenek berusia sekitar 5 tahun. Sekarang rumah sakit sedang menyelidiki semuanya. Hasilnya seharusnya segera keluar. Apakah nenek masih ingat identitas wanita itu? Nyonya Tuan Ye sudah lama tidak sadar. Semua ini tidak perlu terburu-buru. Butuh waktu beberapa bulan. Wanita itu tidak penting. Saya hanya butuh anak itu. Ye, anakmu sudah ditemukan. Sekarang sudah ditarik. Sekarang pergi ke rumah sakit. Bisa? Tunggu sebentar. Masih ada urusan. Xiaowan, ibuku sangat baik hati. Kau pergi dan minta maaf padanya. Dia pasti akan memaafkanmu. Shifeng, dulu kau meminjamiku 100.000 yuan. Aku menikah denganmu. Untuk membantumu menyembunyikan kenyataan bahwa kau tidak bisa punya anak. Uangnya sudah lama kuberikan kembali padamu. Selama bertahun-tahun aku menahannya. Ibumu berhutang padamu dan adik perempuanmu. Aku sudah melunasinya sejak lama. Kenapa kau membicarakan ini dengan suara keras? Ibuku takut kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan. Aku akan berusaha agar kau bisa mengandung anak laki-laki dan bisa hidup dengan kepala tegak. Bagaimana? Ling Er, tunggu sebentar. Sebenarnya aku masih ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Sebenarnya aku itu. Apa yang ingin kau lakukan pada putriku? Nanti jika bertemu dengan perempuan, kita harus menangis sekuatnya. Menangis dengan baik. Biar kita bisa mendapatkan uang masing-masing. Dia bahkan hanya menjadi bisu. Dia benar-benar pergi. Kalau dia jadi buta, kita bisa dapat lebih banyak uang. Siapa yang salah? Bagaimana bisa jadi buta? Yuan, putrimu sudah ditemukan. Dia ada di sana. Suster barusan itu. Siapa? Itu kan Presiden Ye Beicheng, yang terkenal itu. Menjadi wasit tingkat atas. Kudengar 6 tahun yang lalu. Nyonya Tuan Ye mencari seorang gadis untuk bayi tabung. Dan diam-diam melahirkan anak Tuan Ye. Sekarang Tuan Ye sudah menemukan putrinya. Tuan Ye. Anak perempuan sedang tidur. Ternyata putri Tuan Ye. Bu, bagaimana ini? Ubah putri Tuan Ye menjadi saudara perempuan kita. Ini kompensasi untuk kalian. Banyak sekali uang ini. Mulai sekarang. Ye Xiaoya adalah putri dari keluarga kaya di pasar malam. Siapapun yang berani merebut anak itu, sama saja melawan pasar malam ini. Tidak bisa menjaga mulutnya sendiri. Tuan Yo membawa Xia kembali. Dan meminta Profesor Wei untuk memeriksa Xia. Tunggu dulu. Sekali keluar langsung 1 juta. Seandainya putriku berharap kepada keluarga Ye. Jadi apakah keluarga kami akan kaya? Ye Zong, putri saya melahirkan anak untukmu. Kamu tidak bisa hanya menginginkan anaknya dan mengabaikan ibunya. Saya adalah ibu kandung Xiaoya. Saya tidak bisa kehilangan Xiaoya sama sekali. Kamu adalah ibu Xiaoya. Meskipun Nyonya tua tidak ingat seperti apa Nyonya muda. Tetapi dia ingat bahwa dia memberikan kalung warisan ini kepada Nyonya muda. Ingat dia memberikan liontin warisan ini kepada Santa. Dengan liontin ini, selama aku bersikeras bahwa Xiaoya adalah guruku. Aku adalah istri Ye Beicheng. Selain itu, aku seharusnya berterima kasih. Jangan berharap untuk menjadi istri Ye Beicheng. Kamu tidak memiliki hak untuk mengatakannya. Xie Zong, Xiaoya ini sudah menjadi bisu. Kau membawanya pergi. Anak ini masih kecil. Dia tidak ditemani ibunya. Dia akan takut. Anak itu tidak bersalah. Saya ibu kandung Xiaoya. Xiaoya tidak bisa tanpaku.
Tuan Jia mungkin Nyonya Leng bertemu dengannya. Semoga dia bisa mengingat lebih banyak. Gantilah dia dengan pakaian yang lebih layak. Xiao Ya, kamu tidak boleh apa-apa. Ibu sudah datang. Semoga kakakku bisa menunda sedikit lebih lama. Kalian jangan sampai kembali pada saat ini. Ibu, ibu. Pasien wasir, ya. Anakku. Anakmu hanya seorang selir. Hanya melahirkan anak. Biarkan selir dibawa pergi sendiri. Kau mengandung anak orang lain, masih berani menikah dengan anakku. Perempuan yang jahat. Ayo pergi. Ibu. Baik sekali. Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda pulang. Mulai hari ini aku adalah nyonya rumah di sini. Tidak akan membiarkan ini terjadi sekali lagi. Bawa Nona ke kamar. Baik. Nona, silakan ke sini. Xiao Ya, ibumu menganggapmu beban. Tidak menginginkanmu lagi. Setelah menjualmu, Bibi akan menjadi ibumu, bagaimana? Lihat, rumah ini besar dan indah sekali. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Kau berbohong, Bu. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Kau orang jahat. Aku mau Mama. Tahan air matamu. Mulai sekarang setiap kata yang kau ucap harus denganku. Jika tidak, seumur hidupmu jangan harap bertemu Mama. Kau berani memukulku? Xiao Ye, jangan takut. Ada Mama di sampingmu. Dan Papa akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Nanti kamu pasti bisa berbicara lagi. Harus patuh ya. Dia kenapa? Xiao Ye yang sangat jujur. Dia akan takut pada orang asing. Kamu harus memberinya waktu untuk beradaptasi. Kamu tidak terlihat baik sekarang. Nanti saja lihat dia lagi. Dia ingin bertemu denganmu. Bertemu nenek itu, dia mengalami amnesia. Seharusnya dia tidak akan menyadari aku palsu. Baiklah, nanti aku akan pergi. Dan mulai sekarang panggil aku Tuan Ye. Ye Corporation cepat atau lambat akan menjadi milikku. Jangan berpikir untuk kabur. Kau sekarang tidak bisa bicara. Juga tidak bisa menulis. Tidak ada orang yang tahu apa yang ingin kamu katakan. Kalau kamu berani bergerak, internet cafe akan membuangmu di reruntuhan.
Ah Mama, Xiao Yu. Aku tidak bisa menemukan Xiao Ya. Apa yang harus aku lakukan? Haha, tenang saja. Ibu, saya pasti akan membantu kamu menemukan Xiao Ya. Saya akan pergi ke rumah Wang Xihua sekarang juga. Percayalah pada kekuatan saya, Niu adalah paparazzi terbaik. Tampaknya cukup menarik. Sayang sekali. Cuma omong kosong. Dia terlihat sedikit familiar. Yayasan, kamu baru pulang ke negara. Bagaimana mungkin ada orang? Wan, semangat. Wan, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Wan, aku. Tahu kamu cemas. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan melihat mobil lalu mengejarnya. Saat itu saya tidak melihat nomor plat mobil dengan jelas. Tidak apa-apa. Ibu, kamu juga tidak bisa memastikan bahwa mobil di depan rumah sakit adalah orang yang membawa pergi Xiao Ya. Kalau begitu, kamu sekarang bertindak impulsif untuk mengundurkan diri. Menurut apa yang kamu katakan, ayah Xiao Ya mungkin adalah seorang taipan. Kamu bekerja di pasar malam. Mungkin bisa mendapatkan informasi. Saya akan pergi menjaga di rumah Shifeng sekarang. Kamu dengar belum? Kabar yang saya dengar, YZNG baru saja pulang dari luar negeri. Tinggi dan tampan. Dan dia masih lajang. Sekarang YZNG membutuhkan seorang asisten. Siapapun yang bisa menjadi asistennya. Bukankah itu berarti dekat dengan air? Sister Julie, kamu yang paling berpengalaman. Pastinya akan memilihmu. Aduh, jangan bilang begitu, permainan yang menyenangkan. Halo, Ye. Halo, Ye Zong. Aku mengerti. Lin Men mulai hari ini. Kau sekarang asisten presiden. Siapkan dirimu. Malam nanti temani Tuan Ye menghadiri sebuah pesta. Supervisor Shang. Dia bahkan belum melewati masa percobaan. Kenapa dia bisa menjadi asisten Tuan Ye? Apakah pengaturan Tuan Ye bisa kau pertanyakan? Kalian semua menganggur, ya? Ingin memotong gaji ya? Zhang Direktur, sebenarnya saya datang untuk mengajukan cuti hari ini. Tidak boleh cuti selama masa percobaan. Dan pesta malam ini adalah untuk merayakan seorang tokoh yang menemukan anaknya setelah bertahun-tahun terpisah. Ingatlah untuk menyiapkan beberapa hadiah yang disukai anak-anak. Jangan sampai gagal. Xiao Ya. Direktur Ye. Anda memilih Liwan sebagai asisten Anda. Jangan-jangan karena dia hanya suka wanita. Dia tidak akan punya niat buruk terhadap Anda, kan? Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari kebijakan ini. Yu Zong. Sebenarnya saya sudah mencari tahu. Lin Wan sebenarnya sudah menikah dan bercerai. Tadi di bawah. Kita sepertinya salah paham padanya. Sudah menikah dan bercerai. Maka dia seharusnya lebih tahu apa yang disukai anak-anak. Ini. Seharusnya begitu. Ambil. Suruh dia membeli lebih banyak hadiah yang anak-anak sukai. Ini sedikit kompensasi. Nona. Saya telah kehilangan pertumbuhan dia selama 5 tahun. Cobalah menebusnya. Tuan Ye, ini mainan anak-anak yang Anda minta saya siapkan. Tuan Huang, saya dengar hadiah yang Anda siapkan adalah robot kecerdasan buatan. Anda sangat dermawan. Jam tangan Patek Philippe yang Anda siapkan juga sangat tulus. Tuan Xie, sebenarnya saya sudah menyiapkan hadiah. Kita taruh di mobil dulu saja, ya? Atau aku ambil satu saja, ya? Putriku paling suka ini. Ini kesukaan putriku. Nanti dia pasti senang sekali melihatnya. Ambil saja kalau mau. Nona, makan. Kan sudah kukatakan aku tidak akan mengajukan pinjaman. Nona, saya lupa mengambil sendok. Saya akan ambil sebentar. Xiao Ya, ingat ini nomor telepon Mama. Jika ada bahaya, harus segera telepon Mama.
Mama, cepat angkat teleponnya. Jangan tegang. Yang harus tegang adalah dia. Silakan matikan suara ponsel. Ambil apa yang ingin kamu makan. Saya masih ada urusan. Baiklah, saya akan atur untukmu. Nona, silakan menikmati makanannya. Ibu, di mana kamu? Xiaoya takut. Lin Wan, kenapa kamu di sini? Kamu bisa ada di sini. Kenapa aku tidak bisa? Meneersi, mantan istrimu sudah mengejarmu sampai sini. Apa kamu tidak lihat ini acara apa? Kalau merusak kerjasama kita dengan perusahaan yang pesimis. Apakah dia mampu membayar? Lin Wan, aku bilang padamu. Hari ini meskipun aku berlutut memohon padaku. Aku juga tidak akan menginginkanmu lagi. Dengar tidak? Cepat pergi. Lin Wan, cepatlah pergi. Kata ibuku benar. Kau sama sekali tidak layak untukku. Apa sampah yang kau pegang itu? Kami menemukan putra yang hilang dari Liu Song. Kamu memberikan mainan jelek ini sebagai hadiah? Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bukan saya bilang kamu. Apa kamu pikir anaknya Liu Song tidak punya selera seperti putrimu? Menyukai barang rongsokan seperti ini? Cepat pergi saja. Jangan mempermalukan diri di sini, ya? Putri sudah bangun. Anda adalah Xiaoya saya. Ten Liu ini ketulusan Anda. Ah, kerja sama Ten Liu dan Ye. Anda tidak memikirkannya. Karyawan Anda lebih kuat dari Anda. Ten Liu. Siapa mereka? Saya bahkan tidak mengenal Tuan Ye. Kamu masih bilang hubunganmu dengannya tidak biasa. Apa? Dia adalah Ye Bei Chang. Ada apa? Apa yang terjadi dengan sekretaris Li? Kamu masih dibully orang? Itu mantan suamiku. Kami memiliki beberapa konflik. Maaf, Tuan Ye. Saya yang merusak kontrak perusahaan. Saya baru saja mendengar kalian membicarakan anak-anak. Tuan Ye mengenal banyak orang kaya. Mungkin dia bisa membantuku menemukan. Xiaoya, Tuan Ye. Saya ingin meminta bantuanmu. Tuan Ye, saya ingin meminta bantuanmu. Telepon dari orang tua Ye Zong sudah datang. Dia bilang kakak keduanya marah. Tidak boleh makan. Cepat pergi. Dikirim dari roket. Tanya sendiri saja. Iya. Bukankah Tuan Ye masih lajang? Semoga bahkan sudah punya anak perempuan. Xiaoya, jangan takut. Ibu pasti akan menemukanmu. Dengarkan aku menjelaskan. Sudah kukatakan. Aku tidak akan mengajukan pinjaman. Tidak akan mengajukan pinjaman. Apa yang terjadi? Nona tidak mau makan. Tolong cepat keluar. Keluar.
Ini mainan yang aku beli untukmu. Lihatlah apakah ada yang kamu suka. Aku adalah ayah kandungmu. Tenang saja, aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobati suaramu. Papa, kenapa aku punya dua papa? Kamu suka ini? Ini dibeli oleh mama untukku. Mama, kapan kamu akan menjemputku? Apa yang kamu katakan? Lin Wan dan Ye Beichen pergi ke pesta. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Apa mungkin Lin Wan tahu bahwa Ye Beichen adalah ayah kandung anak itu? Lin Wan bekerja di pasar malam. Ini mungkin kebetulan saja. Jangan panik. Xiao, sekarang yang penting adalah kamu harus mencari cara untuk mendapatkan hati nenek Ye Beichen. Selama dia menganggapmu sebagai menantu, maka Lin Ma tidak akan punya kesempatan. Xiao Feng, kamu gunakan kekuatan kedua dulu, biarkan dia menggantungmu. Agar dia tidak merusak hal baik untuk adikmu. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Nenek itu mengalami amnesia. Hanya ingat akan liontin ini. Tolong selamatkan saya. Kamu dan saya pernah bertemu. Bagaimana bisa dia? Selesai, dia mengenali saya. Nyonya tua, apakah kamu teringat sesuatu? Apakah kamu mengenalnya? Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku tidak bisa mengingatnya. Nenek. Ini aku. Apakah kamu ingat aku? Lihatlah, ini yang kau berikan padaku. Kau masih ingat? Oh, aku ingat. Liontin ini adalah pusaka keluarga Ye. Yang akan diberikan kepada cucu menantuku. Akulah cucu menantumu. Aku bahkan sudah memberimu cucu dari keluarga Ye. Nenek, menurutmu dia terlihat familiar? Dia juga memiliki liontin pusaka pemberianmu. Saya kira dia adalah wanita yang Anda pilih untuk melanjutkan garis keluarga untuk master muda. Benar, ini aku. Oh. Sepertinya saya ingat sesuatu seperti ini. Terima kasih selama bertahun-tahun. Nenek, aku mencarimu begitu keras. Anak yang baik. Nenek tidak akan pernah membiarkan Anda menderita lagi. Untung nenek tua itu tertipu oleh kepura-puraanku. Sekarang aku sudah mendapatkan pengakuannya. Mulai sekarang di keluarga Ye, akan ada yang membelaku. Dokter, untuk kasus nenek saya. Apakah ingatannya masih bisa pulih? Itu hanya masalah waktu. Jika nanti dibantu oleh ahli hipnotis, efeknya akan lebih baik. Hipnotis tidak berhasil. Tidak boleh ketahuan. Aku harus mencari kambing hitam. Ketemu. 0 balik. Tuan Ye, saya yakin bisa memulihkan pita suara putri Anda. Tapi dia tidak mau bekerja sama. Masih sedikit sulit. Dalam situasi seperti dia, saya sarankan Anda membawanya lebih sering untuk mengenal lingkungan di sekitar Anda. Mungkin dia bisa perlahan-lahan menerima. Pengurus rumah mengatakan bahwa Xiaoya tidak mau tidur semalam. Dia terus memeluk gadis kecil di kelasnya. Anda bisa mencoba membuat ibunya menemani dia tidur. Atau mencari perawat khusus yang bisa menemaninya di malam hari. Saya mengerti. Apakah kalian sudah mendengar? Nanti Tuan Ye akan membawa putrinya untuk bekerja. Apa?
Tuan Ye kan belum menikah? Dari mana dia mendapatkan anak perempuan? Tuan Ye kita sudah seusia ini. Memang bukan hal yang aneh jika tidur dengan wanita. Mungkin saja itu adalah wanita licik yang sengaja melahirkan anak untuk naik jabatan. Oh ya, selain itu, kudengar kamu gagal ujian semalam. Kerja sama perusahaan kita dengan Pak Liu. Kamu masih punya muka untuk masuk kerja. Seandainya aku jadi kamu, sudah pasti aku mengundurkan diri. Sungguh tidak tahu kamu bisa jadi asisten presiden karena apa. Pak Yi dan putrinya akan segera tiba. Semua diam. Putri Pak Yi itu penakut. Siapapun yang mau menakut-nakuti nona muda, segera pergi dari sini. Kartu identitasnya hilang. Lihat saja bagaimana kau akan absen pulang kerja nanti. Anak perempuan Tuan Ye sudah sebesar ini. Sanya sudah berumur 5 tahunnya. Anak perempuan Tuan Ye ternyata hampir seusia dengan si ayah. Tidak heran jika dikatakan bahwa anak perempuan mirip ayahnya. Cantiknya seperti putri kecil. Aduh, hidupnya enak sekali ya. Ada apa yang enaknya? Nanti kalau sudah punya ibu tiri, entah akan seberapa menyedihkan. Xiaoya, kamu sebenarnya ada di mana? Papa Xiaoya bekerja di sini. Nanti akan kucarikan seorang pengasuh untuk menemanimu bermain, boleh ya? Panggil asisten Lin. Halo, Sekretaris Lin, datang ke kantor direktur. Baiklah. Beruang mainan ini. Ini adalah yang dibeli oleh tante untukmu. Ini dibeli oleh mama untukku. Masuk. Masuk. Tuan Ye, saya membawa kopi untuk Anda. Di mana asisten Lin? Sepertinya asisten Lin ada urusan. Anda tidak memberitahu. Dia pergi sendiri. Ini adalah putri kecil Tuan Ye, kan? Sangat lucu ya. Sayang, mau bermain dengan kakak, ya? Tuan Ye. Kau temani dia bermain sebentar. Papa Xiaoya akan segera pulang. Mama Xiaoya sudah datang. Halo, Wan Wan. Aku sudah menemukan putrimu. Apa? Tunggu aku. Saya segera datang. Di mana Nona Xiaoyu? Di lantai 16, di nomor 10. Saya sudah memeriksanya. Di lantai 16 ada pusat adopsi. Saya curiga mereka telah menjual putri Anda. Tapi saya sudah menanyakannya. Memang ada orang yang membawa dokumen pengujian hubungan darah. Boneka Xiaoyu. Kamu benar-benar bodoh. Barang jelek saja bisa dipalsukan. Ayo kita cepat-cepat naik. Siapa yang menemanimu bermain game ya? Kenapa kamu tumpahkan kopi? Kamu berdiri di sini jangan bergerak. Aku pergi cari petugas kebersihan. Halo? Saya Ibu Lin Wan. Ibu. Halo? Mengapa kamu ganggu teleponku? Hei, berhenti. Jangan lari. Halo? Ada apa?
Kami tahu telah melakukan kesalahan. Kalian bisa mencari Xiaoya. Cari cara agar nenek itu mengenali orang di foto sebagai orang yang menabraknya. Ini uang muka. Setelah berhasil, pasti akan ada tambahan. Tidak masalah. Kira-kira berapa lama sampai berhasil? 3 kalilah. Wow, kenyataan. Hal ini tergantung padamu. Konsultasi jiwa. Maaf, Wan Wan. Aku pikir aku bisa menemukan Xiaoya. Tidak kusangka, Shilei datang untuk konsultasi jiwa. Xiaoya, kau sebenarnya di mana? Ibu ingin menemukanmu. Ibu. Xiaoya. Kau tahu di mana Laufu? Apa yang kau pegang di tanganmu? Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Lin Wan. Nona yang bersikeras merebut foto kerja asisten Lin. Asisten Lin pergi lagi kemana? Aku hanya membantunya mengambil foto kerja. Xiaoya. Ayah ambil mainan lain untuk bermain denganmu, ya? Pulang ke sekolah hari ini. Aku akan mengajak Xiaoya bertemu teman-teman. Untung saja aku tidak ada di sana tadi. Putri Tuan Ye jatuh. Tuan Ye sangat marah sekali. Oh iya, kartu kerja kamu diambil oleh Putri Tuan Ye untuk dijadikan mainan. Ingat untuk mengurus yang baru. Kartu kerja saya dijadikan mainan? Baik, saya tahu, terima kasih. Tuan muda dan nona muda masih tidak mau makan. Tidak mau tidur. Dia terus memeluk boneka beruang itu dan kartu identitasnya, tidak mau melepaskannya. Katakan padaku. Nona muda tidak terlalu dekat dengan Nona Si. Apa? Mereka tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Nona Si juga tidak sabar terhadap Nona muda. Saya mengerti. Kau keluar dulu. Itu master muda. TNY sangat terlambat. Saya akan memberi Anda beberapa buah. Lihatlah anggur ini besar dan berair. TNY, cobalah. TNY datang. Buang dia untukku. Cara mencegahnya memasuki keluarga kamu di masa depan. Halo. Mulai malam ini jadi pengasuh malamku ya. Pengasuh. Malam. Lagi pula. Kamu telepon siapa sih? Tuan, putriku sebenarnya dibawa kemana oleh kalian? Sudah kukatakan kan? Anak itu dibawa pergi oleh ayah kandungnya. Kalau kamu benar-benar menyukai anak. Ya sudah, aku akan bekerja lebih keras malam ini. Akan kulahirkan satu lagi untukmu. Tuan, kita sudah bercerai.
Siapa yang peduli untuk punya anak denganmu? Aku hanya ingin Xiao Yaku. Siapa yang tidak menginginkan anak? Kamu kira kamu siapa? Kamu berani meremehkan anak saya. Dengarkan saya baik-baik. Di depan orang kaya itu, kamu hanyalah alat untuk melahirkan. Sama seperti babi betina yang bisa beranak. Jangan membedakan seperti itu. Apa yang ibu saya katakan itu benar. Anak kecil yang satu itu hanyalah seorang gadis kecil. Tidak bisa memberimu hidup tenang di usia tua. Kamu hanya perlu memberiku seorang anak laki-laki. Maka kamu akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam silsilah keluarga kita. Benar kan, Bu? Tidak salah. Harus lahir anak laki-laki. Jika perutmu yang tidak beruntung ini kembali melahirkan yang kecil, penipu, maka harus digugurkan. Sampai melahirkan anak laki-laki. Lagi pula, melahirkan anak perempuan itu seperti membuang-buang beras. Lagi pula, itu membuang-buang makanan. Xiaowan, lihat, ibuku sangat pemaaf. Dia sudah memaafkanmu. Kau hanya perlu meminta maaf pada ibuku. Lembutkan hatimu, ya. Kau hanya perlu melahirkan anak laki-laki untukku. Nanti kau akan punya sandaran. Ya, Bu. Si Feng, kau seorang Kasim, masih ingin punya anak denganku? Menikah denganku hanya untuk menutupi. Kau tidak mampu, masih berani membicarakan punya anak denganku? Dan kau juga. Kau begitu hebat. Kenapa tidak menggugurkan putrimu, si Ban? Kau ini kecil. Dia hanya babi hutan kecil. Dibandingkan dengan putriku. Cih. Anakku ini. Anakku ini. Baik atau tidak, aku sebagai ibunya. Aku harus tahu. Aku jujur sama kamu. Kamu ini gadis kecil. Seumur hidup kamu jangan harap menemukan dia. Haha, siapa tahu saja. Dia mungkin sudah dijual ke luar negeri. Kamu bilang apa? Aku Xiao Yan sudah dijual. Ah. Anak kelinci. Kau berani melawan aku. Jika tidak mendengarkan, jangan salahkan aku yang tidak sopan. HMPH, tunggu kau bangun. Nasi yang sudah matang tidak bisa diubah lagi. Lalu kenapa kau masih begitu sombong? Haha. Anakku. Sudah berdarah? Kau mau pergi kemana? Tell me the truth, this is the end. I feel like this monster. Bagaimana Linan bisa dijemput oleh Tuan Ye? Tidak boleh. Xiaowen. Tadi aku melihat Lin Wan dijemput oleh Tuan Ye. Kau harus segera bertindak. Jangan biarkan Lin Wan mengambil posisi nyonya muda Ye di keluargamu. Ibu, tenang saja. Segalanya akan segera selesai. Hanya perlu 2 kali lagi untuk mengerti. Aku akan sepenuhnya mengenali pelakunya. Sisa hidupmu akan di bawah bayang-bayang ini. Asalkan aku bisa menenangkan kepala ini. Posisi nyonya muda Ye pasti akan menjadi milikku. Tuan Ye hanya menghirup sedikit obat. Saya sudah memberinya suntikan. Percayalah, dia akan segera baik. Tuan Ye, apa yang sedang dilakukan? Ini di mana? Ini rumah saya. Kamu telah diracuni. Sambil-sambil, saya sudah merawatmu. Terima kasih, YZNG. Tapi saya tetap tidak bisa setuju untuk jadi malam Anda. Jadi, saya tidak menjelaskan dengan jelas di telepon hari itu. Saya ingin meminta Anda untuk menjaga putri saya malam ini. Putri? Iya.
Saya tidak peduli siapa Anda. Hal terpenting dalam bekerja di keluarga Y adalah menjaga batasan. Jangan menimbulkan dosa yang tidak seharusnya. Nona kita sakit. Harus meminta orang yang ahli untuk mengobatinya. Tugasmu adalah membuat Nona sebisa mungkin kooperatif dengan pengobatannya. Kamar Nona. 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 Tuan muda, tidak baik. Nona mengalami masalah. Kau bilang apa? Semua wanita yang menghalangi harus disingkirkan, atasan. Hanya aku. Haha. Ibu meskipun sangat pintar, tidak takut pada siapapun. Kau buta? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ibu segera datang. Mama akhirnya menemukanmu. Mama akan sangat baik setelah turun. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama, lihat apakah ada yang terluka. Apakah ada yang sakit? Semua salah Mama yang tidak menemukan tepat waktu. Mama, jangan menangis. Kaki juga tidak sakit. Ibu, jangan menangis. Ibu sangat senang bisa menemukanmu. Ibu, mari kita pulang. Ibu akan membawamu pulang. Tuan Ye, ada urusan. Saya benar-benar mendengar suara barang jatuh, sungguh. Saya mengerti. Pasti dia yang menjatuhkan cangkir. Dia menakuti Nona Besar. Mengancam Nona Besar untuk mendengarkan perkataannya. Tidak boleh kamu berbicara buruk tentang Mama. Cangkir itu yang saya pecahkan. YZNG, Xiao ya maksudnya dia ingin minum air. Tapi tanpa sengaja menjatuhkan cangkir. Kamu hanya mengintimidasi dia karena dia bisu. Siapa yang bisa mengerti tulisan yang berantakan ini? Hanya mengada-ada saja. Sayang, jangan menangis. Dia bukan orang bisu. Dia pasti bisa menyembuhkan. Aku sudah cukup. Siapa yang memberi izin kalian untuk meragukan Tuan? Keluar dari sini. Ya. Ini adalah foto kamu dan putrimu. Ini putrimu. Tidak menyangka aku melahirkan seorang putri untuk Ye Beicheng di Pulau Menyu. Sangat menggemaskan. Putriku sangat menggemaskan. Dia juga sangat imut. Ini adalah foto bulan purnama Xiao Ya. Dia seharusnya tidak akan menyadari apa-apa, kan? Xiao Ya baru saja kembali dan belum terbiasa. 2 hari ini juga tidak makan dengan baik. Terima kasih sudah merawatnya. Tenang saja, YZNG. Saya akan merawatnya dengan baik. Terima kasih.
Nona, kalian tidak punya ibu? Pendampingan terapi seperti ini lebih baik jika dilakukan oleh ibu. Tuan muda, kami sama sekali tidak mengizinkan wanita memanfaatkan anak untuk naik jabatan. Ibu kandung sekalipun. Bukankah tetap saja dibuang oleh tuan muda kami? Aku sarankan kau sebaiknya jangan punya niat lain. Kalau tidak, kita juga akan dibuang. Seharusnya itu adalah Si Wei yang menyamar sebagai saya. Jika Ye Bei-chan menemukan Xiao Ya adalah putri saya, pasti dia akan mengusir saya. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu. Ibu, kita tidak pergi, kan? Xiao Ya, ibu tidak bisa menemanimu di sini. Di sini ada dokter terbaik. Pasti bisa menyembuhkanmu. Setelah penyakitmu sembuh, ibu akan membawamu pergi. Tapi ingatlah, Xiao Ya, jangan sampai orang-orang di sini tahu bahwa aku ibumu. Sial-sial. Sial. Sama sekali tidak boleh membiarkan wanita ini terus tinggal di sini. Cari cara agar tuan muda sendiri yang mengusirnya. Tadinya memang untuk aku dan tuan muda gunakan di pesta pernikahan. Ambil saja dulu. Tunggu sampai kau dibersihkan tuan muda lalu dibuang. Pemandangan ini pasti akan sangat menarik, haha. Kian Er, jangan takut. Ayah tidak akan menyalahkanmu. Iya kan, Yezi? Xiao, cepat lari. Musuh datang. Xiao Ya, hari ini bermain dengan senang ya? Minumlah milikku. Xiezong, kalau begitu ini minuman Anda. Xiao Ya, kita naik tangga dan ganti baju ya. Ayo. Berhasil, malah kena denda. Sudah menerima uang, maka kau harus menjaga mulutmu sendiri. Simpan saja masalah ini dalam hatimu. Aku sangat profesional. Nenek, dokter bilang pulang ke rumah akan membantu pemulihan. Izinkan aku pulang. Baiklah. Semua terserah padamu. Nona Lin, ini adalah yang dikirim oleh Sekretaris Yo. Ini adalah informasi tentang sekolah yang dipilih untuk Nona. Tolong sampaikan kepada Shuai. Baik, akan saya sampaikan. Yezong, ini adalah Yezong. Nyonya tua. Di mana Bei Cheng? Kudengar dia mengusir ibu kandung anak itu. Sebaliknya, dia malah membawa wanita lain pulang. Kembali, Nyonya tua.
Tuan muda ada di atas. Dia memang membawa seorang wanita pulang. Sungguh membingungkan, saya ingin tahu wanita seperti apa yang dia bawa pulang. Saya akan bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Kalian sedang melakukan apa? Itu adalah orang tua itu. Sial, dia pasti akan mengenali saya sebagai Ibu Xiaoya. Mengapa kamu kembali? Kamu adalah pembunuh itu. Kamu adalah pembunuh itu, saya. Saya adalah pembunuhnya. Nenek, apa kau terlalu lelah? Ingatanmu kacau lagi. Dia adalah dia. Aku ingat, dialah yang menabrakku dengan mobilnya. Saat itu aku memohon padamu untuk menolongku. Dia mendorongku lalu pergi dengan mobilnya. Lin Wan, kamukah yang menabrak nenekku? Kamukah juga yang menabrak mayat itu? Ye Bei Cheng, lepaskan aku. Aku tidak menabrak nenekmu. Aku juga tidak melakukan hal yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin nenek Lin Wan memfitnahmu? Tuan Ye, cepat laporkan ke polisi. Tangkap dia. Dia bahkan bisa melakukan tindakan kabur setelah kecelakaan. Masih ada apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Dia harus dihukum sesuai hukum. Ye Zong, saya benar-benar tidak. Bagaimana mungkin saya mengirim dia seperti itu? Saya akan menyelidiki apakah itu benar atau tidak. Ye Zong, mengapa Anda masih berbicara banyak dengan dia? Nenek secara langsung mengenali. Tidak akan salah. Cepat tangkap dia. Tian Yu, iya. Tuan muda pasti menakut-nakuti nona besar dengan memecahkan gelas semalam. Di depan satu cara. Di belakang satu cara. Meskipun dia bertabrakan. Nona tua tidak mau mengakui. Sama seperti semalam. Apa kamu berani menakut-nakuti cucu kesayanganku? Bagaimana dengan Xiaoya? Apakah dia terluka? Kalian mengada-ada. Bagaimana mungkin aku menyakiti Xiaoya? Xiaoya adalah kekasihku. Nenek. Pulanglah dan panggil dokter. Tanpa perintahku. Lin Wanling tidak boleh satu kamar. Minggir. Sekarang akulah nyonya utama keluarga Ye. Dengan apa kau memerintahku? Karena akulah Ibu Xiaoya. Sekarang akulah Ibu Xiaoya. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Lin Wan ternyata adalah ibu nona besar. Maka dia lebih tidak boleh dibiarkan hidup. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Dia tiba-tiba pingsan. Apakah dia akan tidak sadar seperti terakhir kali? Nenek baru saja sadar. Ada kekacauan di sayapnya. Terjadi rangsangan pada otak. Itulah yang menyebabkan pingsan. Saya sudah memberinya suntikan. Percayalah, besok pagi dia akan bangun. Butler, tolong panggilkan dokter. Baik. Nenek Ye pingsan karena melihat Lin Wan tertekan. Apa rencanamu untuk Lin Wan? Apakah akan melapor? Dokter sudah bilang nenek perlu istirahat. Tapi kamu membawanya kembali. Jangan kira aku tidak tahu darah nenek itu. Bukan seperti itu, Tuan Ye. Nenek sendiri yang bersikeras untuk kembali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya ikut kembali. Dan nenek pingsan karena melihat Lin Wan. Hanya dengan mengirim Lin Wan ke penjara. Nenek akan sangat kecewa. Pergi. Belum saatnya kamu mengajarkanku bekerja. Nonasi, jangan buat saya turun tangan sendiri. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk melihat? Sekretaris. Dokter sudah bilang. Nenek baru saja meninggal. Ingatan mudah kacau. Coba periksa tentang Lin. Saya tidak ingin menuduh dia tanpa alasan. Tuan Ye, Anda tidak mungkin sedang mabuk, kan, Sekretaris Lin? Nona muda. Nona muda, ada masalah. Nona Lin dan Nona Si bertengkar karena berebut nona besar. Apa? Sun, apa kamu gila? Cepat lepaskan. Xiaoyan, kamu menyakitinya. Lin Wan, orang yang harus melepaskan adalah kamu. Kau terus-menerus menariknya. Akhirnya akan putus.
Nenek Xiaoyan dan Ye Xiaoya, aku harus berpegang teguh pada mereka. Aku sama sekali tidak boleh diusir begitu saja. Lin Wan, kau tidak akan bisa merebut mereka dariku. Nak, jangan takut. Makanlah pelan-pelan. Pelan-pelan ditelan. Kalian sedang apa? Yo, dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah penjahat. Saya takut Xiaoya akan terluka. Saya bukan pembunuh. Dan Xiaoya adalah putri saya. Kamu berbohong. Xiaoya adalah putriku. Akulah ibunya. Xiaoya, kemarilah. Xiaoya, katakan pada papa. Siapakah ibumu? Xiaoya, diam. Xiaoya, jangan takut. Aku di sini, papa yang menentukan. Xiaoya. Siapa ibu dari anak ini? Xiaoya pasti yang paling jelas. Tuan Ye, Anda sudah melihat dengan jelas, kan? Wanita ini adalah seorang penipu sejati. Xiaoya. Si Wei benar-benar ibumu. Nona Lin Wan adalah ibumu. Nona, kau jangan sampai memberitahu orang lain bahwa Lin Wan adalah ibumu. Kalau begitu dia akan diusir. Dan kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan, jangan. Aku ingin bersama ibu. Ayah, cepat usir bibiku. Aku paling tidak menyukainya. Lin Wan, saya tahu kamu sangat menyukai Xiao Yang. Tapi ini bukan alasanmu untuk berbohong. Saya tidak berbohong. Xiao Yang, cepat katakan pada papa. Saya adalah ibumu. Cukup, Lin Wan. Mulai hari ini, kamu tidak boleh mendekati Xiaoya lagi. Saya tidak ingin berbicara dengan ibu saya. Xiaoya yang terhormat. Butler, kenapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Jangan biarkan aku pergi. Tidak. Berani dan ceria. Sang Yang Hah. Astaga. Ah. Ah. Tuan Ye, Anda masih tidak percaya bahwa Si Wei adalah ibu Xiaoya. Xiaoya dan Si Wei tidak akrab. Sebaliknya, dia sangat bergantung pada saya. Anda pergilah melakukan tes DNA mereka dan Xiaoya secara terpisah. Siapa sebenarnya senjata Xiaoya? Akan segera terlihat hasilnya. Saya akan segera mengurusnya. Bei Chang. Sudah begitu lama. Kenapa dia belum ditangkap untuk menyerahkan diri? Nenek. Kami sudah memeriksa secara online. Ketika Anda mengalami masalah, setiap malam pulang ke rumah. Situasi tidak berada di Ningxi. Apa? Dia tidak di Ning City. Bukan dia. Ini tidak benar. Aku jelas ingat dia yang menabrakku. Bagaimana bisa begini? Nenek, itu benar-benar bukan aku. Dulu aku telah memenuhi permintaanmu. Aku juga melahirkan seorang anak. Setelah operasi, aku kembali ke desa. Kemudian aku hamil. Dan tidak pernah bertemu denganmu lagi. Kau bilang kau adalah menantu yang aku pilih untuk Bei Cheng. Ayo, jangan dengarkan dia berbicara sembarangan. Aku punya liontin ini.
Aku adalah menantu yang serius kamu kenal. Aduh. Terima kasih, jangan panggil suami terus. Terima kasih, Nenek. Cukup. Tuan Muda. Tuan Muda, ini dibawa oleh agen Yo. Dia bilang baru saja diambil dari rumah sakit. Tidak ada yang melihat. Siapa di antara kalian yang benar dan siapa yang palsu? Segera beritahu. Nenek, aku sudah bilang padamu. Aku adalah ibu Xiaoya. Bagaimana mungkin ini? Kau pasti salah. Xiao Yang adalah putri kandungku. Ini pasti tidak akan membunuh. Bukti yang biasa sudah ada di depan matamu. Jangan berkelit lagi. Jika kamu masih ingin tetap di keluarga Ye, maka mulai sekarang harus mendengarkan saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seorang pelayan keluarga Ye. Saya kelak adalah wanita keluarga Ye. Hanya seorang penipu. Masih berani bermimpi menjadi wanita utama keluarga Ye. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda sudah mengirim orang untuk melakukan tes paternitas. Jika kamu masih ingin tinggal di keluarga Ye, kamu harus bekerja sama denganku. Bersama-sama menghalangi tes paternitas. Kerjasama yang baik. Yayasan, mari kita sadar sekali lagi, ya? Bunga ini pasti sudah ditukar oleh seseorang. Kakak ipar, cepat bangunlah. Jangan terjebak dalam hayalanmu sendiri lagi. Nenek, yayasan telah berkata jujur kepada kalian. Sebenarnya, Liu Ge adalah kakak ipar saya. Dan dia adalah seorang pasien gangguan jiwa. Apa? Pasien gangguan jiwa? Bukankah itu sangat berbahaya? Sangat besar. Iya. Sangat berbahaya. Iya. Saya rasa orang yang gila adalah kamu. Tidak heran kamu pergi ke psikiater. Apa buktimu? Saya punya bukti. SSS, kalian siapa? Bagaimana kalian berani membenci orang? HM? Saya adalah ibu mertua Lin Wan. Dia adalah anak saya. Guru. Jadi, dia adalah suaminya. Semua orang sudah melihatnya. Lihat luka di kepala anakku. Itu adalah akibat dia memukulnya. Masih harus ada kecenderungan kekerasan, ya? Aku baik-baik saja, tidak bisa menyalahkan anak itu. Lagi pula, saat penyakitnya kambuh, dia benar-benar tidak bisa mengontrol diri. Aku sudah terbiasa. Anakku, ya ampun. Kami hanya melihatnya sakit. Seluruh keluarga harus melihat wajahnya. Biarkan saya yang menjadi ibu mertua ini, yang setiap hari melayaninya. Mencucikan pakaian dan memasak. Jika dia tidak senang, dia akan memukul anak saya. Melampiaskan kemarahannya pada anak saya. Bahkan ibu mertuaku sendiri pernah dipukulnya. Kalian semua lihat. Oh, mabuk. Beberapa waktu lalu dia juga mencabuti rambutku segenggam besar. Ah, itu terlalu mengerikan. Pada ibu mertuanya sendiri dan suaminya sendiri saja dia bisa melakukan hal sekejam itu. Yang paling disayangi Kaisar adalah putriku, Xiao Wei. Dia sendiri tidak bisa melahirkan anak. Dia mencuri anak Xiao Wei kami sebagai miliknya. Kami semua adalah keluarga. Saya akan membuat default. Saya tidak berharap bahwa saya tahu bahwa ayah kandung Xiaoya adalah Tuan Ye. Dia menceraikan anak saya.
Ingin menikah dengan Tuan Ye. Xiaoya saya. Anda sangat keras. Anak baik. Bagaimana dia bisa seperti itu? Tidak hanya berperang untuk dirinya sendiri. Bahkan anak adik iparnya pun ingin direbutnya. Bei Cheng. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia bertemu lagi. Mereka hanya menggertakkan gigi dan berbicara. Istri sungguhan atau palsu? Ayo pulang bersamaku. Sadarlah, jangan terus terjebak dalam kebodohanmu. Aku akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Ayo pulang bersamaku. Jangan pergi, dia paling pandai berbohong. Kamu tidak boleh percaya padanya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu yang berbohong? Aku punya bukti. Artinya dia gila. Karena neneknya memang gila. Itu kabar burung. Neneknya tinggal di rumah kami. Sibao, apa yang kau lakukan pada nenekku? Dia jelas-jelas menyimpan dendam. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aduh, ibuku. Anakku dipukuli seperti ini. Tolong jangan siksa dia lagi, ya? Dengar sini. Kamu harus membuat nenekmu aman. Harus mengakui bahwa si kecil adalah nyawa. Nenekmu. Aduh, ya Tuhan. Keluarga kami selalu tenang. Kok bisa-bisanya aku menikahi istri gila seperti dirimu, sih? Hidup ini. Ibu, kakak ipar. Kalau dia ingin merebut putriku, biarkan saja. Asalkan aku bisa selalu bersama Xiaoya setiap hari. Aku sudah cukup bahagia, nak. Jangan menangis. Kamu adalah ibu Xiaoya. Bagaimana bisa menyerahkan anak kepada orang lain? Wei Cheng. Telepon rumah sakit jiwa. Cepat biarkan mereka menangkapnya. Lin Wan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kembalikan Xiao Yang. Si kecil tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Nona Li, sang putri, telah secara langsung mengidentifikasi Nona Si sebagai ibunya. Sekarang hasil tes DNA sudah keluar. Saksi-saksi juga sudah bubar. Kau masih ingin mencari Lin Wan? Kau dan Xiaoya dekat. Itu karena kau terlalu otoriter. Tidak membiarkan Xiaoya mendekati. Ya. Saya melihat niatnya semakin serius. Kakak ipar, jangan merebut putri saya lagi. Kamu lebih baik memikirkan nenekmu. Jika saya tidak mendengarkan kata-katanya, mereka pasti akan menyiksa nenek saya. Orang-orang, antarkan Lin Wan pergi. Mulai sekarang, dia tidak boleh menginjak malam lagi. Ambil barang-barang murah ini darimu. Mulai sekarang, Xiaoya adalah milikku. Ini kamu, jangan panik. Saya dan Si Wei sudah memverifikasi. Kamu harus untuk Xiaoya saya. Apa yang kamu lakukan? Pergi saja. Ah. Sakit sekali. Hanya luka ringan. Tidak seberat itu. Ibu, Xiaoyan akan menghembuskan untukmu. Tidak sakit, tidak sakit. Xiaoyan, jangan takut. Ibu tidak sayang. Kalau bukan karena Xiaoyan yang mogok makan, saya juga pasti tidak akan membiarkanmu tinggal di sini untuk sembuh. Tapi saya harap kamu menyadari posisimu. Jangan selalu menyesatkan. Xiaoyan adalah ibunya Xiaoyan pergi. Xiao Yu, nenekku mungkin dibawa pergi oleh makanan mereka. Saya sekarang tidak bisa pergi. Tolong bantu saya melindungi nenek saya. Wan Wan, jangan khawatir. Tinggalkan urusan nenek saya kepada saya. Saya pasti akan baik-baik saja. Inilah yang mengkompensasi Anda. Mulai hari ini, saya tidak akan bisa menanggungnya. Banyak Tuan. Tuan, saya tidak bermaksud itu. Aku hanya mendorong jiwanya sedikit. Dia sendiri yang tidak berpegangan kuat dan jatuh. Jadi tidak apa-apa. Tuan Muda Wang, urusanku. Jangan ikuti aku.
Tuan muda. Aku tahu aku salah. Tuan muda, aku tidak akan berani lagi mulai sekarang. Tuan, saya sepenuh hati tentang Anda. Saya selalu ingin mengutuk Anda. Tuan muda. Saya tidak bisa melakukan apapun. Saya bisa pergi ke toilet. Anda tidak bisa pergi. Tuan saya, Anda tidak bisa menghentikan saya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidak. Tidak, 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 tidak. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ayo pergi, aku tidak akan pergi. Ah. Saya tidak menginginkannya, saya tidak bisa pergi. Saya tidak ingin pergi. Ini bukan si pengurus yang biasanya sombong. Ada apa? Diusir orang? Lihatlah penampilanmu. Bodoh sekali berani menertawakan saya. Saya kasih tahu kamu. Masih ada 800 juta di tanganku. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu masih pengurus? Sekarang tidak ada yang percaya padamu. Sebaliknya, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengonfirmasi bahwa ibu kandung Xiaoya adalah orang yang sama. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Jangan lupakan, selama Lin Wan ada, akan selalu ada kemungkinan untuk membalas dendam padamu. Aku sedih. Baiklah. Kecelakaan mungkin saja tidak bersalah. Tapi kamu memang telah merebut anak Xiao Wei. Kalau bukan karena Xiao Ya terlalu melekat padamu. Kalau Xiao Wei mengusulkan untuk membawa Xiao Ya ke taman bermain, aku pasti tidak akan membiarkanmu ikut. Nenek? Demi Xiao Ya, aku rela sedikit berkorban tidak masalah. Anak-anak benar-benar terlalu menderita. Kalian berdua bilang sudahlah. Ayo kita pergi. Di taman bermain banyak orang. Jangan sekali-kali berlari-lari. Harus pegang tangan Mama dengan erat. Pegang baik-baik ponsel ini. Mama sudah mengajarkanmu cara mengirim lokasi. Masih ingat cara mengoperasikannya? Ingat. Ayo. Ini jalan menuju taman bermain, kan? Kenapa semakin salah arah? Sepertinya memang agak melenceng. Apa kita salah jalan? Taman bermainnya terletak di pinggiran kota. Pasti akan sedikit melenceng. Aku cek peta.
Nenek, kamu berdarah. Xiao Wei, cepat cepat cepat. Segera telepon ambulans. Nenek, aku kehilangan ponselku. Aku sepertinya juga terluka. Tidak bisa bergerak, Xiao Wei. Jangan berdarah, jangan lari. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ibu-ibu. Xia Yao. Idiot Xiao Yao. Ibu. Jangan khawatir, saya akan lari. Gratis dan gratis. Santai-santai. Apa yang kalian inginkan? Jangan lukai dia. Aku sudah kooperatif dengan kalian. Xiao ya. Mengganggu. Kaki terinjak. Xiao ya. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Kalian siapa? Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Kalau begitu, berdoalah di neraka, bawa dia pergi. Xiao ya. Kamu. Kau. Ternyata kamu. Keluarga Ye sudah sangat baik padamu. Kau malah membalas dendam kepada kami. Kau adalah nenek dari Tuan Muda. Aku awalnya tidak berniat menyakitimu. Tapi kau sendiri yang melepaskan peganganmu. Karena aku sudah terungkap maka. Kalian 10 jangan bersembunyi lagi. Yang besar dan yang kecil, akan kuselesaikan. Kekasih tua ini sudah dipercayakan padamu. Kau mau melakukan apa? Kalian harus mati. Lihatlah betapa rendahnya ini. Kekejian ini jelas kau yang menipu mereka berdua keluar. Bermain peran baik. Cepat, tidak ada waktu untuk bertele-tele. Minum saja. Itu kamu. Aku ingat sekarang. Ternyata kamu. Orang yang menabrakku 6 tahun yang lalu. Ternyata kamu. Nenek tua itu. Bisa ingat untuk mengobatiku setelah dihipnotis. Kamu mencari mati sendiri. Kau memaksaku. Pengawal hipnosis. Kau benar-benar menggunakan hipnosis untuk menjadi kambing hitammu. Siapa yang menghalangiku untuk kaya? Kalian semua pergi mati. Ide ini benar. Ini ada kamera pengawas. Tenang saja, jalan ini baru selesai diperbaiki. Kameranya saja belum dinyalakan. HMPH, lagi pula. Berani menabrak orang. Masih mau bicara tentang kamera. Coba kamu cek, nenek itu sudah mati atau belum. Kalau mau, silakan pergi. Ada orang datang lalu pergi. Sisanya terserah bagaimana kau memainkannya. Baiklah, serahkan saja padamu. Kau juga mengalami ini ya? Xiaoyaku di mana? Bagaimana kau memperlakukan Xiaoyaku? Cepat kembalikan Xiaoyaku. Tolong. Kembalikan Xiaoya padaku. Aku akan mengampunimu. Ceka. Siapa kau sebenarnya? Kau berani melawan? Barang rongsokan itu. Seharusnya sudah mati sejak lama. Tuan Guru. Kita sudah menikah juga, setidaknya. Xiaoyan sudah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun. Bahkan jika merawat hewan peliharaan, pasti ada perasaan. Setidaknya beritahu aku Xiaoyan sebenarnya bagaimana keadaannya. Apa yang kau sebut ayah? Dia hanya anak haram. Dia membuat putraku dikhianati. Bahkan memaksanya untuk mengurus anak orang lain selama 5 tahun. Sejak lahir aku seharusnya menceburkan dia ke dalam jamban sampai mati. Benar, ibuku benar. Saat kita menikah dulu kau sudah tahu Xia ya bukan putrimu. Pernikahan kita memang hanya transaksi. Dulu aku membantumu. Diam kau. Seharusnya dulu aku menuruti ibuku, tidak seharusnya menikahi wanita seperti dirimu yang tidak tenang.
Setelah menikah denganku, kamu masih berhubungan dengan orang lain. Kamu masih ingin aku jadi pengganti? Kamu sudah menikah bertahun-tahun. Bahkan tidak bisa melahirkan seorang anak, kamu tidak berguna. Kamu sama sekali tidak berguna. Semua ini adalah salahmu. Berani membantah? Nanti aku akan menguburmu di jurang. Aku ingin lihat kamu masih berani membantah. Kau masih saja keras kepala, mau apa? Bawa dia keluar dan jual saja. Kembalikan padaku, kembalikan. Kembalikan padaku. Ingin melawan aku? Kau tidak punya kualifikasi itu. Hanya aku yang bisa melakukannya di malam hari. Kau mau apa? Tentu saja mau memperlakukanmu dan si pelacur Linwan itu. Hahaha, ye. Nona muda itu hanya bisa menjadi milikku. Kita akan menyingkirkan semua penghalang ini. Maka keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Si. Setelah ini aku akan menjadi kakak ipar dari Tuan Ye. Kalau begitu kau akan menjadi ibu mertuanya. Aduh, hahaha. Kalian terlalu bermimpi. Kau bilang kau seorang wanita yang rendah? Kau berani bermimpi? Anakku jauh lebih muda dan cantik darimu. Hahaha. Kedepannya, kerjakan dengan baik. Berlarilah sedikit. Kami sangat berpengalaman. Tenang saja, tidak masalah. Hahaha. Xiaoya, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi? Yezong, saya si bisu ini ternyata sudah bangun. Ibu telah disakiti olehnya. Ada apa? Saya tidak terburu-buru. Ceritakan perlahan. Apa dia melihat sesuatu? Tidak boleh, kita pasti tidak bisa membiarkannya berbicara sembarangan. Xiaoya, akhirnya kamu bangun. Akhirnya kamu bisa memanggilku ibu lagi. Jika kamu berani berbicara sembarangan tentang aku akan membunuhmu. Seumur hidup tidak akan melihatnya. Yezong, apakah Anda mendengarnya? Xiaoya memanggilku ibu. Apakah kamu sekarang percaya? Kalau begitu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ye adalah Butler Song. Butler Song tidak suka Linwan. Dia diusir olehmu. Dia menyimpan dendam padamu. Dia membalas dendam pada kita saat kita keluar. Aku ingin menghentikannya. Dia akhirnya pingsan terkena pukulan. Nenek, bagaimana keadaan dia? Nenek ditabrak mobil. Dokter masih dalam perjalanan. Bagaimana bisa begini? Hati pengurus Song sangat kejam. Linwan di mana? Linwan tidak ada di sini. Apa mungkin Linwan dan pengurus Song berkolusi? Linwan berkolusi? Saya akan menyelidiki semuanya. Tuan Ye, saya merasa pusing. Tuan, kurang menjaga kesehatan. Jagalah dengan baik. Sepertinya ayah tidak berpihak pada Huakuo. Dia curiga ibunya adalah orang jahat. Aku akan mencari orang lain untuk menyelamatkan ibunya. Halo. Baik. Kamu dengan istri. Hasil tes paternitas Xiaoya sudah keluar. Kamu ambil dan bawa ke sini. Serahkan langsung padaku. Ini adalah Yezong. Terakhir kali saya berbohong. Tidak menyangka pengurus rumah tangga benar-benar pergi. Wan, apakah itu kamu? Ibuku diculik oleh orang jahat. Xiaoya, kamu sudah bisa bicara. Jangan khawatir, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Baik. Ambil. Laporannya hilang. Hilang. Tadi terjadi kekacauan.
Dokternya mungkin sedang bingung. Bagaimana keadaan dokter di Hunan? Nyonya tua terluka parah. Bodi penuh dengan patah tulang. Tapi sepertinya tidak ada luka pada organ dalam. Hanya kepala yang terkena benturan. Tuan Nie, Anda harus siap secara mental. Selama nenek itu tidak bangun lagi, tidak ada yang akan tahu tentang semua ini. Suamiku ada di tanganku. Tak peduli seberapa keras kau menggigit kakiku, Xiaoya hanya bisa menjadi milikku. Tidak, si bisu itu tiba-tiba bisa bicara. Aku bisa terungkap kapan saja. Dia punya ponsel. Dia ingin menelepon polisi. Sialan, berperilakulah baik. Jangan biarkan aku menemukan sedikit gerakan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Dan kamu juga, lebih baik berperilakulah pintar. Apa kamu gila? Kamu sekarang terikat di mobil. Kamu masih membantu mereka? Aku tidak membantu mereka. Apakah aku harus membantumu? Ditangkap oleh mereka. Paling dijual ke pegunungan. Saya diselamatkan oleh orang-orang Anda. Apakah saya masih ingin memadamkan api? Saya dibesarkan di pegunungan. Mudah untuk melarikan diri. Anda akan tinggal di sana sepenuhnya. Adapun penjelasan apa? Aku tidak akan membiarkannya lolos. Semoga kamu bisa segera. Hanya perlu sedikit bersabar. Gadis bau ini akan benar-benar menjadi bisu. Tidak bisa berbicara. Dan tidak mengenal huruf. Aku lihat bagaimana kamu akan melapor. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Xiaoya dan yang lainnya bisa datang? Ada apa ini? Apa aku sudah terbongkar? Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku terbongkar? Siwei, apa yang kamu pegang itu? Aku sudah tahu kamu pasti akan membahayakan Xiaoya. Tebakanku ternyata tidak salah. Ye Zong tidak tahu obat apa yang ada di dalam. Tusuk itu ke tubuhku sendiri. Cepat, panggilkan dokter untukku. Cepat, carikan obat untukku. Aku tidak mau menjadi seperti tenggorokanku ini. Suaraku? Kenapa aku bicara bahasa Mandarin? Tidak, aku tidak boleh menjadi bisu. Tidak mungkin ini obat penyamak. Mendapatkan apa yang pantas didapat. Jadi berikan dia padaku. Pastikan jika apa yang terjadi hari ini benar-benar dia lakukan. Aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk dari mati. Sekarang Yezong percaya padaku, kan? Wan Wan benar-benar adalah ibu Xiaoya. Yezong, cepatlah selamatkan Wan Wan. Sebelumnya kita selalu berbagi lokasi. Tapi sejak tadi, posisinya tidak pernah berubah. Dan tidak ada kabar sama sekali. Aku rasa dia pasti sudah ketahuan. Selamatkan dia. Aku pasti akan menyelamatkan pamanku. Kedua wanita ini dalam kondisi baik. Yang satu melahirkan. Ini masih gadis perawan. Hahaha. Ternyata masih gadis perawan. Bagus sekali. Aku mau gadis perawan ini. Pulang nanti dijamin punya anak laki-laki gemuk. Aku suka yang seperti ini. Kakek tua, lepaskan tanganmu. Kamu tidak mendengarkan saya. Saya sudah membeli kamu. Kamu harus mendengarkan saya. Percaya atau tidak, saya akan memukul kepalamu. Lihat, saya akan bereskan kamu. Jangan bertindak sembarangan. Jangan bertindak sembarangan. Kalau mau mengejarkan wanita, kembali ke rumah sendiri dan ajar dia. Jangan mengamuk di depan pintu saya. Pergi. Aco, hei, gadis. Ayo, kembali ke rumah bersamaku. Jangan lari pulang. Jangan lari, nyonya. Anakku, cepat datang lihat.
Ini akan menjadi istrimu di masa depan. Bersiaplah untuk tidur bersama malam ini. Akhirnya kamu akan punya anak sendiri. Hahaha. Lepaskan aku, hahaha. Yizong sudah ditemukan. Di sini. Ini arahnya. Perintahkan untuk memeriksa rekaman kamera di sepanjang jalan. Harus menemukan mobil itu. Liu An, tahan terus, aku akan segera tiba. Aduh, Xiao Feng. Kamu sedang berputar-putar di sini apa? Berputar sampai kepala ibu pusing. Ibu, kamu bilang Xiao Wei kenapa belum mengirim pesan padaku? Kamu bilang bagaimana keadaan di rumah sakit? Kamu bilang orang itu bernama Ye Beicheng, apakah dia akan percaya pada kata-kata Xiao Wei? Tadi aku sudah menelepon dia. Sampai sekarang tidak ada yang menjawab. Apa jangan-jangan ada yang tidak beres? Sial, jangan sampai kamu jadi pembawa sial. Apa yang bisa terjadi, kan? Sekarang dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Lin Wan dan si pelayan itu? Dia sudah masuk ke dalam lembah gunung. Adikmu sekarang sudah siuman. Bukan berarti apa yang dia katakan itu kebenar. Aku juga berharap begitu. Tapi kenapa dia tidak mengangkat telepon? Pasti adikmu sudah kembali. Cepat, cepat, cepat. Sudah kembali. Ah, ya ampun. Saya tidak punya anak. Kenapa kamu? Anak ini. Kalian ini melakukan apa? Kalian siapa? Masuk rumah orang. Bahkan memukul, kalian tahu siapa kami? Saya adalah ibu mertua masa depan Ye Beichen dari grup Ye. Dia adalah kakak ipar Ye Beichen. Saya melihat betapa tragisnya niat jahat kalian. Kau bukan sekarang jadi asisten? Kenapa kau menabrakku? Bawa pergi, makan terpisah. Ibu, tolong saya, ibu. Anakku, jangan sakiti anakku. Ye, di depan ada jalan bercabang, kita pergi. Cari di sebelah kiri. Tunjukkan penampilan yang baik, ya. Sepertinya kita salah jalan. Apa yang harus kita lakukan? Aku bahkan salah jalan, aku datang untuk membuka. Selain itu, kamu bertahanlah. Tolong, biarkan aku pergi. Aku punya seorang putri berusia 5 tahun. Dia masih menungguku kembali. Dia terluka oleh pengkhianat. Nasibnya belum pasti. Aku hanya berharap dia selamat. Kalau kau mau uang, boleh juga. Berapapun uangnya, aku bersedia memberikannya. Asal kau melepaskanku. Ayah jangan sampai kenapa-kenapa. Pergilah kau. Kau benar-benar melepaskanku? Kenapa? Karena aku sama sepertimu. Semua pernah dijual. Kau juga dijual ke sini. Tapi tadi itu bukan ibumu? Dia bukan ibuku. Dia hanya penjual. Tadi dia membuat kakiku terkilir. Duduk di luar. Nanti perempuan di luar akan kembali dan menyuruhku untuk melahirkan anak untuknya. Kau orangnya gila. Mereka menganggap orang ini apa? Tidak menarikmu. Mari kita lari bersama.
Ayo cepat pergi. Tidak bisa pergi, cepat pergi. Lepaskan. Tenang, aku pasti akan kembali menyelamatkanmu. Datang lebih awal tidak ada cukup energi untuk melarikan diri. Semoga sukses. Rumah di depan, Pak Ye. Sama persis dengan rumah yang disidik Yodashu. Sama persis. Apa hakmu? Kau tidak bisa merebut menantuku. Silakan buka. Dia di mana? Apa yang kau lakukan padanya? Sudah. Sudah, kau ini sampah. Seseorang merebut menantuku. Cepat, orang-orang. Kau ini sampah. Kepala Ye, ayo kita pergi. Para penduduk desa ini kompak. Kalian berdua tidak makan? Cari orang lain saja. Pergi. Tinggal di rumah dengan baik. Aku akan kembali dan terus menyayangimu. Jika kau berani kabur, aku akan patahkan kakimu. Wei Yingluo. Si Wei. Aku akan melepaskanmu. Jangan bergerak. Aku hampir dibunuh. Kau menyelamatkan aku. Sekarang bukan waktunya bicara. Kita harus pergi sekarang. Kakimu masih bisa berjalan? Bisa. Mereka berjalan di sana. Itu dia. Dialah yang merebut menantu saya, itu dia. Saya menyuruh kalian pergi. Komandan Lian, Komandan Lian. Kau bagaimana? Kamu sudah kehilangan banyak darah. Jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Tidak percaya padamu. Kamu baik-baik saja, kamu pasti baik-baik saja. Kenapa kamu masih terdiam? Tangkap perempuan itu dan bawa kembali. Orang itu sudah ada di sekolah. Gali lubang dan kuburkan pria itu. Jangan. Kamu jangan mendekat. Aku akan ikut kalian. Aku tidak akan lari lagi. Kalian jangan lukai dia. Pelacur. Aku membayar 50.000 untukmu. Kamu berani melarikan diri? Kau harus tidur dengannya hari ini juga. Kalau tidak, aku akan langsung mengubur pria ini. Ye Bin Cheng, kau naik dan lepaskan bajunya. Aku ingin melihat kalian tidur bersama. Jika dia tidak menurut, aku akan membuat kepala pria ini berlubang. Cerai. Fen Fang. Cepatlah. Pergi sana. Ngomong apa sih? Jangan ditarik. Aku ikut saja. Kau harus patuh. Segera lahirkan anak laki-laki. Kau sudah bilang. Selama aku tidak mengubur pria ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Hahaha, cepatlah. Jangan. Kamu tidak bisa berhenti. Aku tidak mau. Kau sampah. Kau tidak berguna. Anda sampah. Limbah, Anda buang. Anda baik-baik saja, Anda baik-baik saja. Saya harus menyebarkan berita. Pegang saja mereka. Seseorang akan segera datang. Dia tidak sama dengan mereka. Dia juga dikubur di sini. Tutup pintunya. Gali orang itu. Istriku hilang. Apa kalian yang menyembunyikannya? Sialan, dia bersembunyi bersama kalian. Cepat serahkan putriku. Baiklah, aku tidak seharusnya lembut pada kalian. Baiklah, jika putriku hilang, maka aku akan mengambilmu. Kau bahkan lebih cantik daripada putriku. Seandainya bukan karena kau sudah punya anak.
Hari ini aku seharusnya membawamu pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia, jangan putus, itu pantas. Tunggu sampai aku selesai dengan urusan penting. Aku kembali dan akan mengubur dagingmu yang lembut ini. Sebentar lagi, aku akan merawatmu dengan baik. Selain itu, cepat lari, cepat lari. Tuan muda, aku tidak menyangka aku mencintaimu sebanyak ini. Tidak kusangka pada akhirnya kamu hanya menyelamatkan dia, tidak menyelamatkanku. Baiklah. Kalau begitu, semua akan ditinggalkan di sini. Bersihkan jalan, minggir. Kalian tunggu saja untuk mati, ya. Tidak ada yang boleh mendapatkan kalian. Seandainya ada kalian, kalian seharusnya sudah mati. Kakek tua yang menyebalkan ini. Ayo, serang aku. Kalian semua mati, mati saja. Perempuan bau. Kembalilah kau. Kukupas kulitmu. Menyingkir. Ah. Beri aku pisau. Mati kalian semua. Buka pintu. Buka pintu. Hahaha, cepat. Meluncur keluar melalui jendela. Jendela sudah dikunci saat kau belum bangun. Aku tidak bisa menusuk ke sini. Aku belum punya anak laki-laki. Aku masih harus meneruskan keturunan. Nyonya Ye. Ah, Nyonya Ye, kondisi Nyonya tua sudah stabil. Dokter bilang, asal dirawat dengan baik, akan segera sadar. Tetapi, 10 orang dari keluarga itu sudah sembuh ketika kami menyelamatkan mereka. Kakak senior, harus menemukan 10 orang itu. Dan juga kepala pelayan itu. Dia melarikan diri saat keadaan kacau. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan membalas dendam. Saya akan segera menambah personil. Selain itu, kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku perdagangan manusia. Sekarang mereka sudah dihukum. Kau pergi saja. Kenapa ibu belum bangun, ayah? Biarkan ibu tidur sebentar lagi. Kau benar-benar adalah aku. Ayah, kenapa kau tidak tinggal bersama ibu? Setelah ibu bangun, kita tinggal bersama, ya? Arahkan, Xiao Wei. Di mana temanmu? Bukankah katanya kita harus mengambil resonator baru? Tempat macam apa ini? Bahkan tidak ada seorang pun di sini. Segera telepon mereka. Aduh, kau mengisyaratkan apa? Aku tidak mengerti isyaratmu. Segera hubungi mereka. Siapa itu? Ah ah. Ah 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 ah. Kamu, bagaimana kamu menemukannya? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan anakku. Anakku. Kau bagaimana? Kau terluka? Tidak mungkin. Lepaskan anakku. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku akan melawanmu sampai mati. Ialah aku. Di hati ibumu. Hanya ada anak laki-lakinya ini. Kau ini di matanya bahkan lebih rendah dari anjing. Tapi kau malah bergabung dengan mereka berdua untuk mengkhianatiku. Sekarang kau tahu. Terlambat. Aku memberimu 30 detik untuk memilih. 3 kata, hidup. 2 pilihan, pilih sendiri. Siapa yang hidup, siapa yang mati? Ibu, saya adalah anakmu. Saya masih ingin meneruskan keturunan. Saya tidak bisa mati. Katanya dia. Bersiap untuk bilang dia, haha. Pengawal, kamu benar-benar sudah kehabisan kata-kata.
Tidak bisa berbicara lagi. Kau buat saya menebak, apa yang ingin kau katakan? Biarkan ibumu membujukmu untuk hidup. Aku harus meneruskan keturunan. Kau melotot apa? Gadis sialan ini. Apa kau mau aku dan kakakmu mati juga? Kau adalah putraku satu-satunya, yang harus meneruskan keturunan keluarga kita. Nyawamu cukup kuat untuk itu? Anda lahir. Lahir untuk didedikasikan untuk Brata Ryu. Itu benar Mei Sisuan. Panggil dia mati dan panggil dia mati. Katakan padanya untuk mati dan biarkan dia mati. Dia mengacaukan semua ini. Jika bukan karena dia, kita tidak akan jatuh ke titik ini. Itu semua nasihatnya. Dulu penyiar tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong biarkan kami, biarkan aku. Iya, dia takut kamu akan merebut malamnya. Dan semua ini adalah suruhannya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak bersalah. Jadi dia menjualmu. Xiong Er, kamu. Apakah kamu melihatnya? Dua orang terdekatmu belakangan ini berharap kamu mati. Atau aku bisa memberimu pilihan lain. Saudaramu dan ibumu di belakang mereka. Semuanya memegang bom, Hahaha, saudaramu di sebelah kiri. Ibumu di sebelah kanan. Aku menyerahkan pilihan itu padamu. Bisakah Anda memilih satu? Ini adalah tinjauan status. Apa statusnya? Bukankah kami hanya setuju untuk membiarkannya mati? Mengapa Anda menyesalinya lagi? Dia adalah Tuhan, aku juga idenya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana Anda bisa memilih untuk membiarkannya memilih? Xiao Wei. Aku adalah kakakmu. Kau adalah adik perempuanku. Kau tidak akan membiarkanku mati. Kau tidak akan membiarkanku mati. Xiao Feng, aku ibumu. Apakah kau akan membiarkan ibumu mati? Kau masih kecil. Anda bilang itu besar. Tidakkah Anda mengatakan Anda bisa melindungi putra Anda? Sekarang saatnya Anda untuk melindungi. Bu, pergi untuk mati untukku. Anda akan mati untuk saya. Anda bajingan. Aku bercinta. Bagaimana Anda bisa membiarkan ibumu mati? Xiao Ming. Tadi aku hanya mengikuti kata ibu untuk membujukmu. Biarkan kamu mati tidak ada hubungannya denganku. Ya, ibu menyuruhku untuk membunuhmu. Sekarang aku serahkan hak memilih kepada hakim hahaha. Ah. 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 Sialan. Menipu aku dengan barang palsu. Aku belum mati. Aku belum mati. Gadis sialan ini. Kau benar-benar berani, ya? Seharusnya aku tidak melukaimu sejak awal. Aku melahirkanmu seharusnya kau diletakkan di kandang babi untuk memberi makan babi. Bangun. Berani melawan, sialan. Pukuli sampai mati, kalau mati kita tidak perlu memukulnya lagi. Sialan. Sialan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau mau lakukan? Kau melakukan apa? Jangan mendekat. Kau mau melakukan apa? Jangan mendekat. Sangat kesal. Aku mohon lepaskan aku. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Kau menderita, jangan bekerja keras. Sekarang aku meminta kalian semua untuk mati. Kau hanya perlu menurut. Ah. 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 Panggil jarum api.
Tn Yeshuwei membuat janji dengan butler. Jangan membakar cinta. Di mana si Wei terluka di seluruh tubuhnya. Wang Xiuyun diselamatkan oleh wajah Jian Bone. Orang bodoh itu dari rumahku. Hahaha. Jika Anda memberikannya pada kejahatan yang relevan, Anda harus dihukum. Hahaha. Tuan yang mendengar kau akan menikah. Apakah kabar ini benar? Benar. Tidak tahu apakah nyaman untuk mengungkapkan dari keluarga mana. Kau akan menikah. Bagaimana aku tahu? Aku di sini menunggumu memesan. Nanti setelah kamu melahirkan, kita akan menikah. Aku ini menikah kedua kalinya. Apa kamu tidak takut orang lain membicarakanmu? Legal dan sesuai aturan. Siapa yang berani berbicara? Aku akan membuat mereka terdiam. Ibu, kamu pergi menikah dengannya saja. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Apakah kamu bisa mengejarku tergantung padamu sendiri. Bunga di Taman Xiao ya sudah mekar. Ibu akan membawamu melihat bunga, ya. Baik, kita pergi melihat bunga. Ayah, semangat. Sayang, aku akan mengejarmu sekarang.